Ya, oke. Silakan. Silakan Mas Haryadi, kepada Mas Haryadi kami Eh, persilakan. Mungkin Mas Reddy open cam kalau bisa ya, Mas. Iya, bukan open BO ya. Suaranya jangan itu. Halo Mas Yuda, Ya, welcome. Halo Mas Yuda. ya. Mohon maaf itu bercandaan ala kita nih, ala laki-laki. Open mic bukan open BO. Iya, ntar. Oke. Nah, silakan Mas Assalamualaikum Reddy. warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kalau soal MOU dan surat kontrak, Wah, itu saya hari ini diminta mantap. untuk memberikan ya semacam pengantar lah. Kalau saya ngajarin surat kontrak itu mungkin ya orang-orang hukum lebih mengerti, orang legal saja gitu. Di Max sendiri saya nggak pernah. Memang tadi ya kalau posisi kita let's say memimpin perusahaan atau jadi dirut, mungkin di awal-awal kita harus memahami ngurus sendiri ya pada saat perusahaan itu masih isinya posisinya masih chief everything officer. Segala hal diurusin sendiri karena cuma ada kita gitu di perusahaan. Tapi Ya, pada saat misalnya perusahaan mulai berkembang, maka ya sebenarnya kita tidak perlu lagi mengurusi detail-detail sampai ke poin-poin kontrak, kita harus urusin karena itu bagiannya orang legal. Tapi kan kita pernah ngurus, kemudian memahami di dalam kontrak itu ada apa saja yang harus dicantumkan. Nah, itulah yang harus kita pahami. Ya tadi mungkin kalau menjelaskan poin per poin saya nggak sanggup, dan juga bukan kapasitas saya, walaupun saya mengerti. Kalau hanya memberikan secara garis besar saya bisa menjelaskan. Tapi yang lebih penting sebenarnya teman-teman memahami mengapa di dalam sebuah bisnis apapun kesepakatannya, jika itu memang sesuatu yang mengikat harus ada kontrak. Nah, saya ingat awal saya sebenarnya bukan berbisnis ya. Dulu itu saya freelancer, konsultan freelancer. Jadi saya ikut ke bendera PT-PT lain, bekerja sama dengan mereka. Ya awal-awalnya nggak ada yang namanya surat kontrak, kita saling percaya itu di awal. Boleh mungkin pada saat kita baru mulai mungkin kita juga nggak ingat gitu, kita maunya ya udahlah pegang aja dulu kerja, yang penting ada kerjaan, dapat, kerjain, kasih duit gitu. Itu kan sederhananya bisnis memang seperti itu, jual beli gitu ya. Tapi semakin lama, setelah belasan tahun saya jadi konsultan di pemerintah, saya baru menyadari bahwa bisa memang kita dapat pekerjaan tanpa kontrak, atau tadi kalau ceritanya berdagang atau jual beli tanpa kontrak bisa saja, tapi ada risiko-risiko yang muncul yang mungkin sekarang kita nggak ngerasain. Sama kayak kita beli asuransi, ya udahlah buat apa beli asuransi, nggak berarti saya nyetirnya juga pelan-pelan ini. Tapi wait until tunggu sampai kamu kejadian dan kamu menyesali ya kenapa dari awal saya nggak beli kontrak ya, kenapa saya nggak beli asuransi dulu ya, begitu mobilnya ketabrak baru nyadar, waduh kemarin belum beli asuransi. Nah, pada saat itu terjadi kita akan sangat menyesal kenapa dulu kita nggak bikin kontrak, kenapa dulu kita nggak beli asuransi. Tuh poin dari ya analoginya asuransi, pada saat kita baru menyadari manfaatnya setelah kita kena gitu. Setelah kita udah capek-capek mobil pelan-pelan, kita di parkirnya baik-baik, tahu aja sih kejadian tuh. Parkir udah bener-bener di pinggir jalan di tempat yang tepat, tiba-tiba ada orang mabok, ditabrak dari belakang, hancur itu mobil. Saya langsung alhamdulillah saya beli asuransi. Exactly analogi yang persis sama pada saat kita mengurus kontrak. Memang pada saat kita ya mungkin 1-2 pekerjaan di awal atau pesanan-pesanan di awal kita merasa bahwa oh yaudahlah bisnis jalan, nggak perlu pakai kontrak-kontrak. Wait until kamu mulai kena. Ya, namanya kita bertransaksi kan tidak sekali 2 kali, sudah mulai ribuan kali transaksi, katakanlah ya, pasti ada minimal satu dari 1.000 itu yang kita ketipu. Nah, atau dari 1.000 itu kita dispute, ada perselisihan. Maka itulah gunanya kontrak, pegangan bagi kedua belah pihak, atau MOU ya kalau untuk bisnis, walaupun nggak semuanya dibilang MOU, ada yang bilangnya SPK, ada bilangnya surat kontrak, ada bilangnya SP, macam-macam, itu tergantung jenis bisnisnya. Kalau bisnis konsultasi biasanya SPK, surat perintah kerja, atau MOU kalau di awal untuk perdagangan. Nah ini
Saya mau share kembali pengalaman saya dengan waktu saya memimpin koperasinya Mas Budiman Sujatmiko, ditunjuk jadi ketua umum. Pembekalan pertama dari masukan lah, kita pembekalan. Pembicaraan pertama dengan orang-orang yang sudah berpengalaman ekspor selama puluhan tahun. Dia bilang pertama kali, satu hal yang teman-teman harus belajar, yang paling penting di awal mengerti, bukan masalah perizinan, bukan masalah menentukan harga, bukan itu hitungan. Pertama kali, dan itu wajib ada, tidak boleh tidak ada, itu adalah MOU atau kontrak. Kenapa? Ya karena kita kata dia, mungkin kalau jual belinya ala Tokopedia, Tokopedianya sudah menjamin di situ bahwa ini akan diurus kalau ada masalah yang terjadi turun tangan. Tapi kalau urusannya ekspor impor, antara pembeli dan penjual kan terpisah jauh jarak. Kalau nanti dispute terjadi, perselisihan terjadi atau sesuatu, ada pihak yang wanita prestasi yang tidak memenuhi janji-janjinya, maka apa yang jadi pegangan? Kalau dia dari ujung dunia sana, kita di ujung dunia sini, negaranya beda. Gimana kita mau ngelaporin polisi di sini, polisi ini, saya di Palmerah, saya langsung ke Polres Palmerah. Orang-orang Polres Palmerah kan langsung bilang, ya, itu bukan wilayah kita Pak, kita nggak bisa tangani. Akhirnya kita gigit jari gitu ya, nggak bisa ngadu, nggak bisa ngapa-ngapain, dan nggak tahu mau menyelesaikannya seperti apa, karena kita nggak pernah punya pegangan tetap di atas putih. Balik lagi analogi yang sama dengan pada saat kita berdagang. Itu tadi gunanya, pada saat hal-hal tidak terduga terjadi, bahwa ada perselisihan, ada penipuan, katakanlah kita punya pegangan. Ada wan prestasi, kita punya pegangan untuk menunjukkan pada pihak yang berhubungan dengan kita, kamu kewajiban kamu ini. Sementara saya sudah memenuhi kewajiban saya. Apa yang menjadi hak kamu sudah dikasih, karena kamu harus kasih hak kamu ke saya. Itulah yang namanya kontrak, dan ya itu saya mengalami sendiri. Itu kita tadi balik lagi, saya kan jok kemarin, kalau kamu udah ribuan kali gagal bikin usaha, berarti kamu cocok jadi konsultan gitu ya. Nah itu prinsip itu yang kita terapkan. Saya juga seperti teman-teman, saya udah berkali-kali membangun bisnis. Ada yang sempat berhasil 1-2 tahun, ada yang baru 2 bulan, 2-3 bulan udah ditipu orang, sudah kena utang, kira utang belasan juta atau puluhan juta karena gagal. Itu saya sudah mengalami itu semua. It's okay, karena namanya belajar itu pasti pahit, nggak ada yang belajar yang enak. Itu bagian dari pembelajaran. Anggaplah yang puluhan juta tadi sudah melayang. Saya pernah mengalami bisnis-bisnis yang tadi ya dealingnya cuma pakai mulut, by mouth gitu ya, kesepakatan gentleman agreement, kayak kalau kamu kirimin saya barang, kamu kasih saya duit, that's it, selesai. Tapi saya juga mengalami ketipu sampai belasan atau puluhan juta, karena tadi ada janji-janji yang tidak bisa dipegang, tidak bisa ditagih, karena tidak ada pernyataan tertulis, tidak ada materai, tidak ada poin-poin yang disebutkan bahwa objektif kamu dalam bekerja sama adalah A, B, C, D. Objektif saya dalam bekerja sama adalah A, B, C, D. Pada saat poin-poin tersebut tidak berhasil dipenuhi, maka ada dispute, kita punya pegangan, dia punya pegangan, kita bandingkan mana yang kamu sudah lakukan, mana yang belum saya lakukan, ada selisih kerugian yang harus ditutupi, siapa yang harus bayar. So, itu gunanya kontrak. Sehingga teman-teman, walaupun katakan tadi ya, misal dagangnya 30 juta gitu ya, nilai kesepakatannya. Oke, ternyata ada salah satu pihak yang ternyata hanya sanggup memenuhi kewajibannya 25 juta. Nah, itu nanti bandingkan apa sih poin-poin kita, nanti kita rundingkan apakah harus ada ganti rugi, atau barang dikembalikan, atau perjanjian dibatalkan dengan kompensasi tertentu. Itu gunanya kontrak. Tadi saya hanya menjelaskan dari sisi storytelling atau filosofinya, kenapa teman-teman mau melakukan bisnis apapun. Bahkan bukan cuma bisnis ya, mau minjem duit, katakan ya, usahakan ada perjanjian bermaterai di antara kedua pihak, hitam putihnya harus jelas, kapan saya harus kembalikan, kapan saya harus, berapa banyak saya harus mengembalikan. Ya kalau pakai perjanjian berbunga, kalau pinjam 10 juta, balikinnya harus 15. Ataukah ada term tertentu, misalnya bagi hasil gitu ya, pakai sistem syariah, nanti saya pinjam 10 juta, mau saya pakai untuk usaha, kalau misalnya saya dapat keuntungan 5 juta, maka dibagi 2, 50-50 keuntungannya, kamu dapat 2,5, saya dapat 2,5. Jadi dibalikin ke dia 12,5. Itu tidak bisa terwujud, itu saja dengan hanya gentleman agreement atau perjanjian lisan.
susah nagihnya. Lagi misalnya tadi ya, ini ceritanya minjam ya. Minjam untuk bisnis kan biasanya 2-3 tahun. Karena ada orang ingat ucapan dia 2 atau 3 tahun yang lalu. Gimana cara kita menagih? Itulah gunanya ada perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis, das di materai, di tanda tangan basah, sehingga itu bisa disimpan sebagai arsip. Pada saat 2 atau 3 tahun lagi pinjaman itu harus dibalikkan, kita tahu, ingat poin-poin, dan dia juga ingat, ini loh, kamu harus bayar sekian persen bunga, atau tadi, dari keuntungan perusahaan kamu harus bagi 2 dengan saya, karena saya yang bikin. Itu dia. Jadi kontrak itu bisa macam-macam, bisa tadi perjanjian pinjaman, atau tadi kalau berbisnis MOU, atau kalau konsultasi harus ada SPK, untuk mengikat kedua belah pihak supaya tidak mengingkari apa yang telah disepakati sebelumnya. Kalau teman-teman sudah punya SPK itu, maka atau kontrak atau MOU, apapun lah namanya, surat perjanjian utang, jika salah satu tidak memenuhi kewajibannya, maka bisa dilakukan dispute secara legal. Saya nggak tahu apakah diselesaikan di antara pengacara, atau diselesaikan secara musyawarah mufakat, atau dibawa ke pengadilan. Intinya, andai nanti pengacara ketemu sama pengacara, atau tadi dibawa ke jalur hukum, pegangannya jelas. Dan itu nggak usah takut. Oke, kita menentuk hak kita. Kalau kita sudah punya pegangan tertulis bermaterai, maka kita punya legal standing atau punya dasar untuk menuntut dia kenapa tidak memenuhi kewajiban. Tapi balik lagi, kalau hanya by lisan, walaupun itu direcord sekalipun, direkam gitu ya, ada hal-hal yang orang bisa ingkari saja. Kenapa terus tertulis? Nah, cerita lagi pengalaman saya bahwa ya udah sering ditipu puluhan juta. Bukan hanya ditipu ya, bahkan orang-orang suka PHP namanya, pemberi harapan palsu kalau istilah anak-anak. Janji saya akan invest segini, janji saya akan kasih kamu ini, janji saya akan menjamin kamu gedung. Kalau itu tidak tertulis, dalam 1 minggu bisa loh saya kejadian lupa apa yang dia janjikan sebelumnya. Oke, itu dia teman-teman, selalu ingat bahwa tidak ada bisnis, tidak ada kesepakatan bisnis yang tidak didahului oleh pembuatan kontrak terlebih dahulu. Sepakati dulu apa yang mau dilakukan, berapa banyak, kalau dalam bentuk ekspor, berapa banyak barang yang harus saya kasih, spesifikasinya seperti apa, berapa harga yang saya berikan, berapa kuantitas yang akan saya kirimkan. Kemudian kalau ini tidak terjadi, maka solusinya seperti apa? Apakah harus ada ganti rugi? Apakah kita akan musyawarah mufakat? Atau kita jual arbitrase, kita buat hijau? Itu semua diatur dalam klausa-klausa kontrak. Dan satu lagi fungsi kontrak adalah seperti ini. Jadi penentuan harga dalam jangka panjang. Ini juga penting. Ini juga harus teman-teman perhatikan bahwa hati-hati dalam menyusun kontrak, kesepakatan tertentu, apa yang katakanlah ada ya kasus. Misal ini contoh saja ya, ini tidak exactly ceritanya dan angkanya seperti itu. Misal ada orang membeli tuna kita. Tuna misalkan hari ini harganya 40.000 per kilo. Contoh ya, ini bukan real ya. 40.000 per kilo. Hari ini, tahun depan misalnya ada krisis ekonomi. Atau katakanlah ada perang Ukraina dan Rusia misalnya, ini kan lagi kejadian. Tiba-tiba harga tuna jadi 120.000 per kilo. Oke. Sementara ya tadi kita kan kalau harga udah naik mau nggak mau harga nelayan juga naik. Nggak mungkin kita beli terus-terusan dengan harga 40.000 per kilo tadi. Katakanlah beli penelayannya misalnya 20.000 ya. Pada saat kita bisa menjual dengan harga 40.000. Katakan gitu ya ada krisis atau ada perang. Tiba-tiba harga ikan tuna naik jadi 120.000 per kilo. Pertama, saat tidak ada kontrak, kita nggak bisa minta naikin ke si pembeli. Naik dong jadi harga 120.000. Kalau itu tidak dicantumkan di klausa. Tidak dicantumkan di perjanjian. Bahwa kalau misalnya harga naik, maka atau setelah sekian tahun harga dinaikkan jadi ada penyesuaian harga sekian-sekian persen. Kalau itu tidak ditulis, maaf, dia akan tetap beli di situ saja. Karena akan seenaknya beli. Karena yang tercantum di kontrak kan tadi, aku kan mencantumin di kontrak 40.000. Saya nggak mau tahu sekarang kamu ternyata beli di nelayan harganya udah naik 50.000, kamu perjanjian kamu adalah sudah menyatakan bahwa saya akan supply 10 ton ikan tuna, tidak ada perjanjian klausa bahwa akan ada penyesuaian harga kalau ada
kondisi tertentu, tidak ada musyawarah mufakat pada saat terjadi kondisi kahar, misalnya perang tadi, tidak ada poin-poin itu, ya udah kamu dituntut. Kenapa? Kamu tetap sediakan saya ikan tuna dengan harga 40.000 per kilo, atau saya penjarain kamu karena sudah, atau saya tuntut kamu ganti rugi karena kamu sudah melanggar kontrak prestasi. Karena tadi kalau mau kan akhirnya jadi posisi kita jadi serba salah. Kita beli 50.000 ikan tuna dari petani, harus katakan ya tadi harus melayani permintaan 2 ton, berarti kan selisih rugi kita akhirnya jadi 10.000 karena kita tidak mencantumkan klausa ada penyesuaian harga pada saat harga jadi naik. 10.000 kali 2 ton, 10.000 kali 2.000 ya, 20.000 kilo. Lumayan, udah 20 juta kita rugi. Itu kita nggak bisa apa-apain. Kita layanin salah karena sudah ada di kontrak. Mau kita sesuaikan tidak bisa karena tidak ada klausa yang menyatakan bahwa harga bisa disesuaikan sesuai dengan kondisi pasar. Jadi bukan hanya tadi ya, kontrak itu tidak hanya menjelaskan saya akan beli segini terus kita sepakat, tapi harus juga mengantisipasi pada saat-saat tertentu kalau ada perang tadi ya, ada kejadian kahar, harus dicantumkan bahwa atau tadi dalam setahun kita anggap inflasi 50%. Maka tahun depan disepakati harga bisa naik mengikuti inflasi 50%. Jadi dari 40.000 bisa naik jadi 60.000. Jadi tadi pada saat misalnya izin nelayan harganya naik jadi 50.000, teman tetap bisa untung. Ada spare 10.000. Tapi kalau itu tidak tercantum, mau nggak mau tadi terpaksalah beli produk nelayan 50.000, sementara dijualnya wajib sesuai dengan kontrak harus 40.000. Itu ya rugi akhirnya karena tadi menyusun kontrak tidak hati-hati, nggak dikonsultasikan dulu dengan orang legal yang tadi bisa memperkirakan, Mas ini bahaya loh, poin ini hati-hati, ini jebakan Batman, ini jebakan Batman. Ketika Mas bisa dituntut di situ, itu tugasnya orang-orang seperti Bang Hamzah dan Mbak Vivi mengingatkan, bukan hanya sekedar ngetikin, mengingatkan ada potensi-potensi bahaya dari klausa-klausa kontrak tertentu yang mereka sudah biasa lihat ini sering jadi dispute, Mas, ini sering perselisihan kalau ditemukan. Mending Mas negosiasi ulang, minta bahwa poin ini diganti. Atau tadi misalnya ada kesepakatan untuk kalau tadi ya terjadi kondisi tertentu, maka dilakukan amandemen kontrak. Kalau klausa itu bisa terjadi, maka bisa teman-teman mengajukan maaf, ini situasinya seperti ini. Bagaimana kalau kita musyawarah? Harganya sudah tidak bisa di harga 40.000. Harga nelayan sudah di 50.000. Maka karena mencantumkan klausa pada saat terjadi perubahan harga, maka kontrak bisa diamen, bisa diubah sesuai dengan kesepakatan bersama, maka ditambahkan poin-poin baru yang mungkin harganya kita ganti ya dari 40.000 jadi 50.000. Sesuai dengan kesepakatan. Ya orang juga sebenarnya jadi ya, kalau di kontraknya itu sudah jelas tertulis, orang juga sebenarnya tidak ada niat jahat, yang memang jujur ya, dia akan dengan senang hati, oh ya udah Mas kita ngerti harga 40.000 itu sudah tidak akal, ayo kita nego ulang. Tapi balik lagi, itu klausa itu wajib tercantum di kontrak, kalau tidak teman-teman tidak bisa mengupayakan negosiasi ulang. Itu contoh saja. Oke, saya akan lama-lama karena saya hanya bicara tadi storytelling. Sorry ada chat. Hanya memberikan pengantar lucu-lucuan supaya teman-teman mendapatkan gambaran mengapa kontrak itu perlu dan filosofinya seperti apa, kenapa kita harus bikin kontrak. Karena sudah paham, oke ya paham ya, kalau ada pertanyaan silakan ajukan, kalau masih belum paham alasan mengapa kita harus bikin kontrak. Nah, detail-detail mengenai pengurusan kontrak saya serahkan kembali kepada Mbak Vivi dan Bang Hamzah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Vivi, Dian. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemute tadi ya. Halo, Vi? Oke, siap, Iya, siap, Pak. siap. Oh, putus. Saya udah kedengeran, Bang. Oke ya. Oke. Saya tadi kemute. Wah, di depan rumah saya nih lagi ada apa nih ya? Berisik-berisik. Ada acara ya? Enggak, ada apa tuh? Di depan kan saya coba lihat. Takutnya suaranya masuk dalam. Ini ya, jelas ya suaranya, Vi? Jelas, Pak. Oh ya. Oke.
Lanjut Vi, selanjutnya apa nih acaranya? Selanjutnya ngebahas tentang kontrak kerjasama yang akan dibawakan oleh Pak Hamzah sebagai CEO dan lawyer juga dari PT JSC. Kepada Pak Hamzah kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi kakak, abang. Karena memang pesertanya ini nggak kita batasin buat ibu-ibu aja ya, buat kakak-kakak juga nih. Jadi hari ini kita akan membahas sharing ya, sebab saya kalau dibilang untuk memberikan kuliah lah atau webinar lah ya, mungkin itu terlalu monoton. Sebab kita ini orang kerja, kita ini menghadapi permasalahan setiap hari, maka yuk kita bareng-bareng bagaimana cara memecahkan masalah. Salah satu cara memecahkan masalah ya ini kita undang rame-rame, kita kumpulkan apa aja sih masalah yang ada kita alami, kita temui. Nah, salah satu yang kita lihat adalah masalah perjanjian atau kontrak ya, di mana kita ini berbisnis itu tidak mungkin lepas dari perjanjian, atau kita bisnis sendiri ya, kita buat sendiri barangnya, kita jual sendiri, kita beli sendiri kan nggak mungkin. Jadi semua aktivitas bisnis itu tidak bisa menghindari dari namanya kerjasama atau perjanjian. Ya, Bapak Ibu nih yang aktivis UMKM, memang ada beberapa aktivitas UMKM yang khususnya skala mikro ya, itu pun sebenarnya yang memang bisa tidak ada perjanjian, tapi sih sebenarnya secara hakikat terjadi perjanjian ya. Kalau kita punya usaha dagang warung ya, sebenarnya aktivitas jual beli itu adalah aktivitas perjanjian ya, meskipun tidak ada kontrak. Dan setelah terjadi jual beli, maka hak dan kewajiban sudah terpenuhi, maka selesailah perjanjian itu. Jadi kalau kita beli di warung nih, beli gas, beli kebutuhan pokok di warung, itu kan perjanjian sebenarnya. Transaksi itu perjanjian. Apalagi yang sifatnya besar, distribusi besar, perdagangan besar. Ini barangkali di antara kita ada yang distributor ya, itu penting sekali memahami ya, mengikuti kaidah-kaidah perjanjian. Sebab aspek dari transaksinya sangat luas dan tidak sederhana. Kalau yang tadi kita beli di warung itu sederhana, uang kasih sesuai harga ya. Apakah terjadi tawar menawar? Kalau di Indomaret kan nggak ada tawar menawar ya. Nah sebenarnya tuh di Indomaret tidak terjadi kesukarelaan tuh sebenarnya. Maka coba misalnya kita beli, maaf ada telepon masuk. Kita beli udah ada pricingnya kan, kita nggak bisa nawar, berarti kan tidak ada kesepakatan, tidak ada kesukarelaan ya. Nah, dalam salah satu syarat sahnya perjanjian kan harus ada kesepakatan yang didasarkan dari kesukarelaan, tanpa tekanan, tanpa paksaan atau tipu menipu ya. Kemarin sudah ya saya share tentang perjanjian ya, Bapak Ibu yang kemarin dalam grup kan saya sudah kasih ya syarat sah suatu perjanjian. Saya buat di Spotify itu biar bisa didengar sambil nyetir. Halo? Tes 1 2 3. Terdengar Mas Hamzah, silakan lanjut. Ini kenapa ya? Kok di ini saya malah ada ini, ada. Nah, jadi makanya saya buat di Spotify itu untuk mempersingkat waktu ya. Jadi kalau kita membuat atau sedang bertransaksi dalam bisnis ya, itu kita harus memahami tentang kapan kita setuju, kapan kita sepakat ya. Kemudian tentang apa kesepakatan itu. Bila ada jumlah atau volume, berapa banyaknya, berapa ukurannya, itu harus diidentifikasi secara detail. Kalau memang barangnya itu sudah ada sertifikat kepemilikan, sekalian dimasukin ya. Jadi kapan suatu kesepakatan itu terjadi? Ketika kita sadar mengenai barangnya, mengenai objeknya, maka di situ masuk sebagai syarat sah perjanjian. Tidak ada khilaf tentang objeknya,
Jadi ketika ada orang mau menjual, berarti dia pemilik barang, supplier. Apa ya? Ini kenapa ya? Ada ini kali dari salah satu peserta mungkin. Oh ya. Oh ya, Mas Haryadi, maaf. Udah, Ya. udah lanjut. Oke. Nah, oke, lanjut ya. Maka kita sebagai pihak dalam perjanjian harus sadar dulu yang kita mau transaksikan, objek yang mau kita transaksikan, kita harus tahu dulu. Tahu pun tidak cukup, harus sadar dulu. Oh, misalnya kita mau beli mobil, ya, mobilnya ini kita katakan lagi butuh mobil, kemudian ada orang menawarkan mobil. Oh, yang kita cari apakah ini? Oh, sudah kelihatan dari luar. Kemudian ini mobil udah pernah tabrakan belum? Ya, kita cek dulu. Dan kalau si pembelinya ini, penjualnya ini menyembunyikan, ya ada kerusakan-kerusakan yang fatal yang dia tidak kasih tahu. Nah, ini kan sebenarnya tidak terjadi kesepakatan. Kesepakatan itu syaratnya adalah tidak ada paksaan atau sukarela tadi, tidak ada khilaf atau penipuan di dalam objeknya. Nah, itu terjadilah kesepakatan. Jadi Bapak Ibu dalam berbisnis, baik kita sebagai penjual maupun kita sebagai pembeli, atau kita sebagai penyedia, atau kita sebagai yang membutuhkan, ya, itu kita harus memahami kata sepakat. Kita pun harus sepakat. Oh, kita menyediakan barang, harganya harus sepakat. Oh, harganya ini 1 per meter, Pak, bukan per meter persegi. Ingat ya, misalnya harganya berapa, Bu? Oh, ini harganya 500.000 per meter. Per meter itu kan berarti per meter lari ya. Bukan persegi gitu. Misalnya ada 6 meter. Kalau 6 meter persegi kan berarti kan beda dengan 6 meter gitu. Ini yang harus kita sampaikan kepada calon pembeli. Oh, 500.000 per meter persegi. Itu beda dengan 600.000 per meter. Per meter tuh, per meter, istilah ini per meter lari itu kan beda. Nah, itu harus disadari dulu, dimengerti dulu. Baru terjadilah kesepakatan itu dalam harga. Maka ketika itu sudah deal, catatkan gitu ya. Oke, 1 sudah deal, kesepakatan harga. Nah, 1 lagi sebelumnya, ketika kita berbisnis yang sifatnya skopnya besar, ya artinya ini bukan yang sehari-hari day to day bisnis ya. Yang tadi saya bilang jual beli itu sih anak kecil beli, Bu, di warung kan disuruh ibunya beli. Sebenarnya itu tidak sah kalau dari sisi perjanjian, kan anaknya masih kecil. Karena di dalam syarat sah perjanjian itu harus dilakukan oleh orang dewasa. Ya, syarat sah perjanjian pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilakukan oleh orang dewasa. Jadi ketika dia melakukan perjanjian, para pihak di dalamnya itu bisa dikatakan ini perjanjian sah bila mana para pihaknya itu sudah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu pernah ada kejadian ada anak beli mobil, ya, di dalam contoh itu saya contohkan, beli mobil, ternyata dealernya itu main ngasih aja tuh anak gitu mobil, dia bawa pulang karena memang dia bisa nyetir. Bapaknya kaget, loh kok ada mobil, ternyata dia beli pakai kartu kredit bapaknya. Nah, kemudian ya lawyernya punya celah bahwa ini anak masih kecil, belum dewasa. Maka terjadilah perkara, kemudian si dealer mobil kalah, dikembaliin mobilnya dan uangnya juga dikembaliin. Jadi nggak sah perjanjiannya karena anaknya masih kecil, atau anaknya, mohon maaf, kalau orang-orang yang sudah dewasa tapi ada yang sifatnya pengampuan, boros, ya, itu juga tidak bisa, itu bisa dibuktikan dia hidupnya boros, ya, itu bisa juga jadi pembatalan. Nah, ketiga nih, tentu kalau namanya kesepakatan kan ada bendanya, objek yang tadi kita bilang, objeknya apa nih kan? Ada kesepakatan, sudah ada apa nih objeknya, jasa atau komoditi. Ya, kalau komoditi kan tadi kita harus jelas dulu barangnya, harganya berapa, itu yang dimaksud objeknya tadi. Kalau jasa apa? Misalnya jasa konstruksi, ya, bangun rumah,
ya, atau bangun gedung, bangun jalanan, itu kan kita memberi jasa, tidak memberi barang, tapi kita sebagai penyedia jasa, jasa konstruksi, kita menjual jasa kita. Nah, penerimanya adalah prinsipal kita, orang yang memberikan kita pekerjaan. Nah, itulah yang dimaksud objek perjanjian, ya. Harus ada, nggak mungkin dong kita berjanji yang sifatnya nggak jelas. Nah, ada juga yang begini. Ini intermezzo dikit ya. Ketika ada orang begini, besok saya traktir kamu ya sambil nonton bioskop, ya kan gitu. Nah, padahal dia nggak pernah menawarkan atau saya diajak dong nonton bioskop, janji ya gitu. Jadi ini sepihak datangnya. Nah, apakah itu suatu perjanjian? Nah, itu yang disebut perikatan. Nanti lebih dalam lagi ada perbedaan antara perikatan dengan perjanjian. Perikatan itu lebih luas. Sedangkan perjanjian itu khusus. Ya, khusus. Kalau perikatan kayak tadi. Nanti kamu saya ajak nonton bioskop deh, padahal nggak ada angin, nggak ada hujan. Itu kita sudah terikat sama orang tersebut. Padahal orang ini nggak ada kontrapestasi ya. Nah, maka ketika ditagih ya kita sudah melakukan perikatan. Itu perikatan ya, lebih luas. Kalau perjanjian dua pihak, ya, yang satu mau beli, yang satu mau jual lah, gitu. Yang satu menyediakan, yang satu membutuhkan, gitu ya. Itu namanya perjanjian dan itu harus ada persyaratan sahnya. Kalau perikatan kan nggak ada syarat sahnya. Misalnya nih, Mas Haryadi, Mas Emir, Pak Hamzah, besok saya traktir makan di all you can eat ya. Oh, bener nih Mas Emir, padahal saya nggak minta. Atau saya juga nggak traktir dong Mas Emir, gitu enggak ya. Apalagi saya bayar, kan enggak. Itu bukan perjanjian, itu transaksi namanya. Tapi kalau Mas Emir bilang, Pak Hamzah, besok saya undang Pak Hamzah makan di all you can eat. Wah, udah saya catat tuh, saya catat, asik. Besok kemana Mas Emir? Oh, aduh, saya ini dah, gitu, nggak jadi dah, gitu. Nah, itu dewan prestasi tetap. Tapi itu bukan perjanjian namanya, perikatan. Karena tidak ada kedua belah pihak. Ya, kalau ini perjanjian, ada satu pihak yang menjual, satu pihak yang membeli, satu pihak yang menyediakan jasa, satu pihak yang pemberi jasa, gitu ya. Nah, ini ada perjanjian, maka harus dicatat dengan baik karena nanti bisa digugurkan kalau itu tidak memenuhi syarat. Kalau dibatalkan, siapa yang rugi? Kalau dibatalkan, pasti salah satu ada yang rugi. Maka perjanjian, dalam membuat perjanjian harus kita perhatikan syarat sahnya perjanjian. Sementara ini di Indonesia masih berpegang pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dilihat di pasal 1320. Nah, itu ya, tadi tiga syarat ya. Keempat, syarat sahnya itu kalau yang diperjanjikan objeknya itu kausanya halal. Kausa halal itu bukan barang yang dilarang hukum ya, yang membahayakan, yang sudah dilarang undang-undang. Ya, contoh, ini kan dalam drug dealer lah ya, perjanjian mafia narkoba itu sebenarnya kagak ada perjanjian. Karena yang diperjanjikannya itu objeknya dilarang. Ya, maka yang disebut kausa halal itu maksudnya yang dipekerjakan itu bukan yang dilarang undang-undang atau melanggar ketertiban umum, sopan santun misalnya. Ya, kita tahu banyak ya, itu pekerjaan-pekerjaan yang ya umum dilakukan tuh sebenarnya tidak ada perjanjian. Mohon maaf nih, misalnya di dalam pemerintahan kan, pokoknya kamu kalau nanti dapat kontrak dari saya tunjuk kamu sebagai pemenangnya, nanti kamu kasih saya uang ya, gitu. Sebenarnya itu bukan perjanjian, nggak sah itu perjanjiannya. Ya, kan ini umum ya, yang disebut korupsi itu. Kan awalnya kan dari sebuah perjanjian. Dia apply, ikut tender. Terus salah satu panitia tender bilang, ini kamu mau nggak saya menangin? Mau dong Pak. Berapa miliar? Kamu liatin ya uang. Oke Pak, gitu. Nanti kalau saya menangin, kamu drop uangnya ya. Oke Pak, gitu. Ya oke aja gitu. Nah, padahal itu tidak terjadi perjanjian, tidak ada hak dan kewajiban di situ. Ya, itu yang dimaksud kausa tidak halal. Jadi ketika itu terjadi, maka salah satu pihak kalau melanggar, Pak kita nggak punya perjanjian Pak. Lah kamu berjanji katanya mau ngasih
saya kalau saya menangin tender. Itu bukan perjanjian sebenarnya secara. Nah itu yang terjadi ya. Maka kita harus memahami syarat sah perjanjian. Kalau kita berusaha yang halal-halal saja, yang terang benderang saja ya. Dan itu sudah pastilah kita nggak melanggar undang-undang ya. Kayak tadi Mas Haryadi jualan tuna ya kan. Ya itu kan halal. Tuna juga dibutuhkan ya, malah meningkatkan ekspor devisa ya kan. Jualan apa? Ya nanti saya rencananya mau jual rempah-rempah. Ya rempah-rempah nggak dilarang undang-undang. Kadang-kadang ada undang-undang yang melarang jual batu bara kan ada tuh. Larang jual minyak goreng. Nah, ketika ada perjanjian jual minyak goreng pada saat komoditinya dilarang ya otomatis nggak ada perjanjian, gugur. Seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan syarat sah perjanjian ya dalam setiap bisnis ya, transaksi. Ya, nggak mesti sebenarnya kalau saya lihat fenomenanya itu kalau bisnis dia kan kerjasamanya itu nggak sebulan 2 bulan atau 3 bulan, bisa maunya long term gitu. Kalau orang sudah cocok, ya kan, itu kan suka ada tuh, wah saya cocok sama kamu ya kita buat perjanjian. Nah perjanjian itu biasanya panjang ya, kerjasama panjang gitu ya. Kadang-kadang ya udah kita merger aja yuk perusahaannya, perusahaan A, perusahaan B, kita merger ya kan, jadi satu melebur kan gitu karena cocok gitu atau karena kebutuhan persaingan usaha ya untuk mempermurah harga ya, efisiensi produksi, kadang merger ya. Ini kan juga perjanjian lagi. Jadi Bapak Ibu, kita walaupun UMKM ya, katanya UMKM itu kan mikro kecil ya, usaha mikro kecil menengah ya, tapi kita jangan mengabaikan perjanjian yang tadi Mas Haryadi cerita di depan. Jadi kita percaya-percaya aja ya. Ya, saya juga pernah ketipu kok. Pendanaan investasi. Kena ketipu orang, jualan mie. Tahu-taunya gerobak pinjam, dibilang beli dari uang saya. Taunya itu pinjam gerobaknya. Kacau. Luar biasa. Nah, sehingga paling itu udah ada perjanjian. Ya masih aja namanya penipuan ya. Orang kan berniat itikat jahat, kita nggak bisa raba ya. Kadang baik orangnya, bahkan ada yang agamanya bagus nih gitu. Tatonya wah semua tipu-tipu gitu ya. Ya jadi bukan, nggak usah fatal ya, kita tetap on the track aja. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, buatlah perjanjian ya, buatlah perjanjian sebisa mungkin, buat perjanjian ya. Memang ada beberapa kondisi yang nggak sempat buat perjanjian Pak gitu. Ya itu mungkin transaksinya sederhana, yang kayak tadi yang cerita jual beli sehari-hari itu sebenarnya perjanjian, tapi karena sederhana transaksi ya nggak membutuhkan perjanjian juga, nilai rupiahnya mungkin nggak terlalu besar ya, sudah diperhitungkan gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya besar, yang sifatnya rutin, yang mungkin amount-nya itu tahun bisa miliaran, itu sebaiknya buat perjanjian. Baik juga investasi nih, Bapak Ibu kan pasti butuh injek. Bapak Ibu pasti butuh injek modal ya. Kadang-kadang kita sebagai investor atau kita posisi menerima investasi. Itu wajib ada perjanjian itu. Kalau itu harus ada perjanjian. Kalau nggak ada perjanjian, waduh repot itu. Yang rugi bisa Ibu atau yang rugi investornya. Ya kalau nggak ada perjanjian, abu-abu semua. Nah, makanya kalau untuk perjanjian investasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini investasi apa hutang piutang nih, gitu. Karena ada yang mencampur adukan. Kalau investasinya gagal, dibilang utang piutang, gitu ya. Jadi utang piutang sendiri, perjanjian pembiayaan sendiri. Jadi bukan ketika Ibu menerima investasi, dibilang investasi ya Pak, berapa nanti share profitnya. Oke, terus karena sesuatu kebijakan pemerintah mungkin, ini saya alami ya sama klien saya ya, bahan bakunya rebutan, dia nggak punya bahan baku, akhirnya dia nggak bisa produksi. Mesin udah dibeli 3 miliar. Dibeliin sama investor 3 miliar mesin, bahan bakunya wah itu langka gitu ya, sehingga order nggak bisa dia penuhin. Wah ini yang kejadian, klien saya kesian banget, dibilang
Klien saya penipuan lah, apalah. Saya bilang, kita kasih tahu sama investornya, kegagalan investasi ini karena bahan baku. Ya kenapa bahan baku ya? Itulah bahan baku itu kan rebutan. Ya mungkin dia telat ininya ya, itu maladministrasi ya, itu bukan penipuan. Beda antara maladministrasi dengan penipuan, itu beda. Sehingga si investor rugi. Saya bilang kan, saya belain klien saya, kenapa ruginya Bu? Itu kan ada mesin. Uang Ibu jadi mesin gitu. Iya Pak, tapi saya nggak terima untung gitu. Saya nggak terima untung dong kayak gini. Nah, kalau gitu Anda saya bilang berutang aja deh, balikin uang saya. Nah, itu nggak bisa. Mau langsung dirubah jadi hutang piutang gitu ya. Itu nggak bisa karena awalnya perjanjiannya kalau memang ada rugi ya rugi gitu. Kalau ada untung sesuai perjanjian sharing profitnya berapa. Nah, untungnya itu pun ada yang net ya, setelah dikeluarkan semua cost, netnya dibagi berapa? 60-40 kah atau 50-50 kah investor dengan pengusahanya. Ya, jadi perjanjian investasi nggak bisa dirubah jadi utang piutang. Kalau utang piutang dari awal utang piutang. Nah, kalau utang piutang kan nggak peduli nih mau nggak dapat bahan baku kek atau mau apa ya, dia namanya hutang harus kembalikan kan gitu. Kalau investasi beda gitu. Nah itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dalam apa namanya berbisnis harus menghadapi perjanjian ya, harus diperhatikan sama sekali. Nah, kemudian ada pertanyaan gini, Pak, bagaimana sih buat perjanjian, Pak? Aduh, pusing Pak, saya Pak, boro-boro buat perjanjian, Pak. Buat surat permohonan bikin KTP aja saya nggak bisa, Pak. Karena KTP sekarang nggak ada permohonan, Bu, langsung aja. Buat perjanjian tuh gimana sih, Pak, ya kan? Gampang, Bu, sekarang ada ChatGPT, Bu, nanya ya ChatGPT. Nanti ada mesin-mesin yang bikin, apa namanya, otomatis di pejabat. Ibu masukin aja semua instruksinya, ntar langsung otomatis dibuatin perjanjian, ada sekarang. Tapi ya, saya mau cerita tentang membuat perjanjian ya pokok-pokoknya lah ya, poin-poinnya ya, yang harus ada di dalam gitu ya. Pertama, identitasnya. Ya pastilah KTP ya. Wajib itu harus lihat KTP-nya dong. Jangan sampai kita nggak cek orang yang berhadapan dengan kita siapa. NIK-nya kan semua sudah gampang tertelusur ya. Bahkan sekarang ada tren mencantumkan NPWP dalam kontrak. Ya, kalau saya sih belum sih. Saya pikir sih nggak perlu NPWP, itu cukup NIK wajib dimasukin ke dalam kontrak itu ya. Sebab biar nggak salah nih, kita kan berjanji sama si A nih, kok tiba-tiba jadi sama si B gitu. Nah ini kan jelas KTP-nya. Juga untuk kalau dia badan hukum, nah ini kan kita berjanji bukan hanya orang per orang saja, tapi dengan perusahaan yang berbadan hukum. Bisa berbentuk PT, bisa berbentuk koperasi, yayasan, itu kan badan hukum. Itu kan siapa yang mewakilinya. Nah, KTP menjadi penting karena orang yang mewakilinya itu kan harus sesuai dengan anggaran dasar ya. Misalnya dia mengaku saya ini Pak ketua hariannya Pak. Ya, kan boleh kalau ketua harian mewakili yayasan atau koperasi. Oh, gitu ya. Coba Pak anggaran dasarnya masukin ke dalam perjanjian. Ya. Nah, kalau badan hukum tuh wajib tuh masukin anggaran dasarnya, akta terakhir. Untuk mencocokkan antara akte dengan orang yang akan menandatangani itu sesuai. Ya, itu wajib tuh. Kalau nggak begitu ribet. Ntar kita yang dirugikan. Nanti tiba-tiba, wah itu nggak sah tuh. Ini ada kejadian lagi nih klien saya. Jual beli tanah. Bukan tanah ya. Bukan tanah. Tanah dikeruk buat nimbun Kali Ciliwung tuh. Yang di Tanjung Barat. Itu kan lagi ada apa proyek Kali Ciliwung tuh. Nah tanahnya ngambil sama klien saya tuh. Di apa Rancamaya. Dia mengeluh. Saya ini direktur Pak. Tapi semasa saya masuk proyek kayak kagak bisa. Proyek saya itu padahal. Kok begitu sih Pak? Iya, ternyata yang tanda tangan komisaris saya. Ya kagak salah. Ini kan PT kan? Iya itu PT. Kan saya PT. Saya dapat kontrak dari Rancamaya. Boleh nambang tanah ya. Ini nambang tanah bukan nambang apa? Nambang batu bara. Tapi tanah bener karena kan tanah itu kan laku itu dijual tuh. Nah, saya nggak bisa masuk proyek Pak. Kacau ini kok. Pas saya lihat anggaran dasar, iya dia direktur utamanya malah. Ya udah, saya bilang kamu bikin RUPS ya.
pecat tuh komisaris. Komisarisnya nggak punya saham kan. Oh gitu Pak ya. Iya udah. Dia bikin RUPS. Terus saya buatin draft bahwa dia udah dipecat. Dan saya kan dia dapat kontraknya tuh, salinan kontrak dia dengan komisarisnya. Saya suruh gugurin tuh kontraknya. Si apa? Kontraktor yang di lapangannya stop langsung. Kamu ilegal di sini. Jadi makanya kalau dalam kontrak, komisaris yang tanda tangan, wah itu kita bahaya posisinya kalau sampai nanti apa namanya ada apa-apa ya, itu kita yang anak kerja tiba-tiba di stop, harusnya uang masuk ke apa itu ya, kita sebagai user nih ya, kalau kita sebagai kontraktor kan dapat pekerjaan ya rugi, tiba-tiba ada intervensi dari pihak ketiga yang sah ya repot. Itu ya, ini pengalaman pribadi dan berguna. Nah kemudian tentang objeknya lagi ya, tentang objeknya. Tadi udah kita singgung di depan ya, objeknya harus detail, volumenya, harganya berapa. Buat aja dulu, coret-coretan lah. Mengenai susunan kata-katanya, nantilah ada lagi teknisnya itu terlalu detail dan mungkin memakan waktu ya. Tapi sekarang banyak teknologinya kok. Kemudian durasinya, jangka waktunya. Ini penting ya. Karena dengan jangka waktu ini kita bisa estimasi kan nilai pekerjaannya dan juga mengerahkan berapa orang atau berapa karyawan kan gitu. Juga untuk agar tidak diputus sepihak dalam masa kontrak ya. Kalau kita dikasihkan jangka waktu 1 tahun, ini saya pengalaman pribadi. 1 tahun, kemudian 7 bulan di off gitu. Saya tanya alasannya apa? Pandemi Pak, pandemi. Wah itu kan pada waktu itu masih baru-baru ya, pandemi, belum ada SK lah apa yang mengatakan pandemi sebagai keadaan luar biasa bla 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 ya. Wah saya lawan. Berarti Anda harus bayar 3 tahun 7 kali 5 15 kan 12 bulan kan berarti 7, 5 bulan lagi Anda harus bayar gitu. Karena kita diputus tanpa ada alasan. Kecuali kita ada alasan, misalnya kita nggak kerja atau kerja kita nggak bener gitu ya. Kualitas kita buruk banget, nggak sesuai dengan yang diperjanjikan ya, boleh aja diputus. Nah kalau ini alasannya yang tidak relevan gitu, atau ada yang menyakitkan, sorry Pak, ada anak pejabat nih Pak yang mau suplai juga, Bapak off dulu ya Pak, kita takut nih Pak, gini-gini gitu, usaha kita terancam. Oh nggak bisa juga, Anda bayar yang 5 bulannya dulu, baru saya mau ikhlaskan ini. Karena memang ada, di dalam perjanjian itu ada jangka waktu ya. Meskipun tidak disebutkan klausul kalau diputus sepihak sebelum jangka waktunya itu ada hukuman, itu memang tidak ada, tapi undang-undang ya mengatur. Ya bahkan jurisprudensi Mahkamah Agung ya. Apa itu jurisprudensi? Kebiasaan keputusan Mahkamah Agung atau hakim-hakim. Kalau namanya orang diputus sebelum jangka waktunya itu kena penalti, kena denda. Itu udah. Jadi itu udah menjadi kebiasaan hakim dalam memutus perkara yang ada pemutusan kontrak perjanjian sepihak sebelum jangka waktunya, ya. Kecuali ada alasan, misalnya yang di dalam perjanjian itu dia selalu one prestasi terus, nggak ngirim-ngirim barang terus, sehingga kos membengkak, ya, kos dari pihak penerima jasa. Pernah ya batubara ini kejadiannya, ini mother vesselnya udah di tengah laut, harus on time dong. Kalau enggak ini kan biaya sewanya jalan terus ya, per hari berapa ribu dolar gitu. Lah ini si penyedia batu baranya lama datangnya. Ya ini kan rugi dong gitu. Lama-lama ya sekali 2 kali terlambat nggak apa-apalah gitu, ditolerir. Ini lama-lama lambat terus. Ya bengkak lah kosnya dia. Maka diputus perjanjiannya gitu. Boleh kalau itu bisa jadi alasan. Kemudian itu durasinya, jangka waktunya jelas. Juga ini hukumannya, one prestasi. Hukumannya apa kalau kita tidak melakukan tidak melakukan kewajiban kita. Jadi sebelumnya juga disebutin tadi ya, kita ke skip ya. Sebelum jangka waktu itu ada hak dan kewajiban. Pihak pertama, pihak kedua apa hak dan kewajibannya, itu harus di state di situ, harus diuraikan di situ. Biar apa? Kita mengingatkan, misalnya dalam jasa konstruksi ya, ini kejadian nih. Ada artis minta buatin dapur,
Wah, anggarannya 1 M. Dapurnya 1 M. Memang elit lah ini perumahan. Nah, itu klien saya buatin. Udah, kan ada gambarnya, pakai arsitek segala macam kan gampang kan bagi si pemborong kan. Tiba-tiba di tengah jalan berubah lagi tuh artis. Minta ini, minta itu. Waduh, itu kan memperpanjang durasi dong. Harusnya ada perubahan dong gitu. Dia udah bilang, Mbak, ntar ini kalau begini ntar bisa lama lo pekerjaannya. Udah nggak apa-apa Pak gitu. Tapi kontraknya nggak diubah-ubah. Ubah lagi, ubinnya, ganti keramik yang modelnya. Aduh, nah itu harus ada dalam hak dan kewajiban pembatasannya. Kalau memang itu tidak ada kewajiban kita dalam misalnya kalau ada setidak di luar gambar itu kita boleh tidak membekerja, boleh tidak menuruti gitu ya. Ya, itu kan hak kita. Gambarnya ini ya kita ikutin aja gambar, ya itu kan kewajiban. Tapi kalau ternyata si ininya majikannya minta atau pemberi kerjanya minta rubah, kita punya hak dong untuk tidak mengikuti. Nah, seperti itu. Makanya perjanjian di bidang jasa itu jadi penting. Ya, agar kita tidak rugi gitu. Kalau mau begitu, Pak, ayo rubah dulu, Pak, perjanjiannya. Karena saya udah tahu ini. Nah, pasti akan molor. Pekerjaan akan molor. Kayak kemarin juga di Sentul, ada klien saya. Alasannya gini, iya Bu, molor. Karena kan saya harus melur yang sebelah sana, Bu. Ini sayang kalau nggak dipelur, Bu. Nanti begini-begini. Saya nggak nyuruh melur klien saya. Kenapa Anda pelur gitu? Ya itu kan kayak begitu siapa salahnya? Nah, masa klien saya harus menanggung kerugian? Padahal dia nggak nyuruh dipelur. Sama pemborongnya dipelur sendiri gitu apa perintah. Nah kayak gitu-gitu. Harus detail. Jadi itu tadi apa tadi? Saya lupa. Identitas ya, hak dan kewajiban. Terus apalagi tadi durasi ya, hukumannya. Kalau misalnya kalau tidak melaksanakan ya, apa di situ jelasin aja diputus. Pihak kah? Ya boleh kalau memang udah ada kesepakatan. Kalau Anda investasi sekali, oke lah dimaafin. 2 kali udah peringatan keras, 3 kali saya pecat. Maksudnya saya putus perjanjian. Ada kayak gitu ya. Itu namanya one prestasi hukumannya. Juga ada ketentuan amandemen. Itu nanti dibawa lain-lain tuh biasanya. Misalnya pemilihan hukumnya di mana, kalau ada sengketa bagaimana cara menyelesaikannya, korespondensinya bahkan kemana nih korespondensi itu yang sering loh terjadi kekacauan juga tuh kalau kita tidak atur. Dijelas di situ kalau mau surat menyurat di alamat ini. Tapi udah saya email Pak, lah di email lah mas saya nggak buka email, harusnya pakai surat dong gitu, atau sebaliknya. Udah saya email Pak, tapi kan persinya surat juga dong, kan di situ. Pemutusan kan harus dengan surat resmi ya, bukan hanya email. Dikirim ke sesuai perjanjian itu di mana? Waktu kita tanda tanganin, harus ada alamat resmi untuk korespondensi. Baru sah. Ya apa-apa yang dikirim lewat surat, baru sah kalau sesuai dengan alamat resmi. Itu jadi perkara itu kalau korespondensi juga diabaikan ya. Itu paling amandemen, nah itu penting. Amandemen itu selalu ada karena selalu dalam perjanjian itu banyak modifikasi atau improvisasi ya. Macam itu ya. Jadi intinya dalam perjanjian yang pertama adalah kesepakatan, yang wajib ada kesepakatan ya. Pahami dulu kapan Anda sepakat ya. Tentang apa Anda sepakat gitu ya. Objeknya tadi ya. Kalau dan dengan siapa Anda berhadapan gitu ya. Itu tadi apa namanya pihak-pihaknya ya. Karena perjanjian yang cacat atau yang tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian itu bisa batal demi hukum atau bisa dibatalkan. Yang rugi siapa? Ya kita yang berkontrak. Jadi itu yang sering saya temuin dalam praktek ya. Kemudian saya kantor hukum saya Hamzah Fansuri Law Office berdiri tahun 2008, 2009. Ya itu nanganin perjanjian mulu. Kadang-kadang saya pengen buat buku ya. Nih, dan saya senangnya ini kalau perkara itu tidak lanjut ke pengadilan. Udahlah cincai sini dah, yuk kita ambrokin, kita mediasiin gitu ya. Nah itu yang namanya arbitrase. Nah ada badan mediator. Jadi nggak melulu ke pengadilan. Kita nyari wasit gitu ya. Supaya nggak apa, biaya tinggi pengadilan kan. Apalagi ya tahu sendirilah pengadilan tuh.
Ya kadang masalah sepele loh, karena masalah komunikasi sering banget pemicu jadi perselisihan. Ada juga nih klien saya itu berkontrak dengan Rusia, orang Rusia, pengusaha Rusia. Dia punya batu andesit di Kalimantan. Suatu saat, ini dalam perjanjian ya, harus sepengetahuan kedua belah pihak dalam menjual batu ya. Jadi harus dikasih tahu namanya kerjasama kan, jual berapa lu, harga berapa, volume berapa, harus tahu dong partnernya dong. Nggak bisa buat umpetan ya. Suatu saat klien saya jual tanpa sepengetahuan partnernya. Tapi nilainya hanya 60 juta gitu. 60 juta. Dan belinya juga on the spot gitu. Pokoknya ini one shot gitulah. Transaksi nggak lumrah transaksi sekali transaksi udah gitu ya. Dia punya kontrak sama Adaro sama apa yang besar-besar itu, ya pasti pengetahuan dari partnernya. Nah, giliran ada orang butuh nilai cuma 60 juta ya, sama klien saya dibolehin uang tanpa sepengetahuan si Rusianya itu. Kemudian si Rusianya itu tahu, marah banget dia. Terus dia kirim surat memutuskan kontrak. Kontrak nilainya 750.000 US dollar. Nah, dia alasannya kita nggak fair, kita curang. Ya iya sih, kalau udah pikir-pikir. Kan sudah diperjanjikan harus sepengetahuan partnernya. Ya, pihak satu, pihak kedua maksudnya. Itu sebenarnya sudah untuk yang kontrak-kontrak besar. Tapi yang kontrak-kontrak kecil yang 60 juta, dia main setuju aja, nggak sepengetahuan dari partnernya gitu ya. Partnernya sakit hati, nggak tahu tuh orang Rusia baperan banget ya. Terus udah pasnya diputus Pak kontrak saya Pak. Terus apa? Dia minta balikin investasi. Minta balikin investasinya 750.000 US dollar. Lah kan udah jadi traktor Pak, udah jadi crusher nih, udah jadi ini, gimana saya balikin? Dan berarti saya ini Rusia bodoh banget ya. Maksudnya memang terjadi hal-hal seperti itu. Harusnya dimusyawarahkan dulu gitu. 60 juta ya tentunya ada penjelasan. Saya juga dibilang sebenarnya nggak boleh juga loh Pak, berdasarkan perjanjian nih ada ketentuannya. Iya Pak, waktu itu kan kita nggak ada cash Pak. Saya harus punya cash. Saya harus ini paksa ada yang beli saya kasih uangnya, saya kasih buat karyawan. Katanya karyawannya apa belum digaji lah apalah. Saya bilang nih sama lawyernya Rusia itu, kenapa sih harus diputus, sayang kan ini udah jadi, gimana coba balikin uang 750.000 US dollar kalau udah jadi barang begini, kan rugi kan klien kamu juga. Akhirnya kan gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Tinggi memang Mahkamah Agung. Ya alhamdulillah saya belain itu. Ya kalah si Rusianya itu karena apa? Karena salah gugat bukan di pengadilan tapi di arbitrase. Jadi ya itulah kayak gitu. Jadi Bapak Ibu kembali lagi, kalau dalam berbisnis, kalau memang volumenya itu signifikan, ya sebaiknya buatlah perjanjian yang rapi, yang memang kaidah-kaidahnya ya. Gunakanlah lawyer ya, cari lawyer yang ahli dalam membuat perjanjian. Bukan mesti ke saya ya, banyak lawyer-lawyer yang lain juga. Jadi intinya demi menjaga hak-hak kita sebenarnya. Ya, saya rasa itu dulu ya. Apakah nanti ada pertanyaan? Saya kembalikan dulu ke moderator Bu Vivi. Ya, oke. Ada yang mau ditanyain sama Pak Fazar, Pak Yuda, atau siapapun tentang perjanjian oleh Pak Wahyudi juga atau Pak Aryo. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman bikin usaha atau bisnis tapi ternyata zonk. Bisa sharing-sharing di sini sih mengenai apa sih waktu itu masalahnya gitu, sehingga mungkin Pak Hamzah bisa memberikan solusi atau saran terbaik sehingga next untuk ketika mau bikin usaha bersama dengan teman-teman atau tim bisnis akan terjaga dan aman gitu. Oh, itu Ada yang pertanyaan apa?
Enggak, aku mau tanya ke teman-teman yang ini Oh, Pak oke. Aryo, Pak Fajar, Pak Yudi pernah punya pengalaman nggak yang bisa di-sharing sehingga nanti Pak Hamzah bisa memberikan masukan atau saran yang memang sehingga nanti kalau buat bisnis lagi udah tahu nih jalannya gimana gitu. Jadi udah ada kayak pakemnya, udah ada frame-nya seperti itu. Halo Pak Aryo, Pak Fajar, Pak Wahyudi, Pak Yuda, mana ya orangnya? Waduh, Halo. halo ya. Hmm, Siapa nih? Oh, Pak Aryo. Pak Hamzanya ada. Ya, gimana ya, Pak Aryo? Ya, ya. Bisa sharing-sharing soal Pak Hamzah boleh? oke, baik. Terima kasih kepada narasumber atas sharingnya ya. Jadi sharingnya di sini sangat bermanfaat dan bisa membantu. Jadi begini Pak, ceritanya saya juga mau sedikit cerita ya, pengalaman. Mangga, mangga. Jadi saya sebenarnya pernah buat usaha. Cuman sampai saat ini sih masih berjalan gitu kan secara legal entity-nya. Pertama kita buat usaha itu berempat Pak ya. Jadi di dalam perusahaan itu berempat pemegang sahamnya. Nah, ada dua ini pemegang sahamnya bisa bilang kata semenjak pandemi gitu istilah kata orangnya ini eh, nggak mau ini, nggak ada ini. Tapi giliran kita ada opportunity kerjasama, orang ini selalu merecokin Pak gitu kan. Artinya selalu istilah kata tuh kayak pengen gagalin gitu. Jadi orangnya ini modelnya ya hanya pengennya tuh apa? Jadi kayak toksik gitu. Nah, jadi ada dua pemegang saham yang lain itu. Nah, satunya ini oke dia bersedia mundur ya kan, bersedia mundur, dia ibaratnya dia udah apa korban buat ini, buat keluarin uang sekian. Nah, kita keluarin lah uang yang dia bayarkan sekian. Nah, terus yang satu ini yang tadi yang saya bilang toksik ini, jadi ceritanya di perusahaan itu kan ada berapa persen, terus ada saham ya di situ ya, ada nominal lembar saham. Taruhlah contoh misalnya perusahaan ini modal dasar 2,5 M, modal disetornya taruhlah misalnya 25% dari 2,5 M, taruhlah contoh 1,5 M. Nah, si pemegang saham ini megang 20% suara. Nah, taruhlah di 20% suara itu dia megang sekitar kalau dicatat 300 juta. Nah, cuman 300 jutanya itu kan dia belum setor. Nah, itu kita minta RUPS dia mundur. Nah, dia itu pengen yang di akte itu kan apa ya? Direalisasiin, dibayar. Pengen kita ini pemegang saham yang masih stay sini ngebayar dia 300 juta. Itu kan secara logikanya kan Ya ini kelemah ya. Baik-baik, saya paham nih. Nah, Ada lagi Mas Aryo? satu lagi nih Pak, mungkin nanti gantian yang lainnya. Satu lagi, jadi yang membedakan nih misalnya kita mau kerjasama lah atau mau merger gitu kan. Biasanya orang suka kasih ini dulu Pak, kayak NDA, terus pertama banyak dokumen NDA, PKS. Disclosure. Nah, itu sebaiknya gimana Pak biar karena kan ibaratnya langsung aja langsung udah deal, udah mau jalan. Apakah perlu langsung NDA dulu atau langsung kerjasama dulu yang pas-pasan? Menurut Bapak gimana tuh? Mungkin tahap-tahapan. Terima Kalau kasih dalam Pak. hal merger ya. Iya, ya. Ya. Nah, yang pertama dulu tuh yang toksik tadi minta mention apa namanya? Mention harga ya, Pak, harga yang termention yang tertera dalam akte itu dibayar. Buyback Pak, ya, istilahnya Pak, buyback gitu ya modelnya ya. Buyback. Maksudnya yang tadi teman Bapak yang toksik tadi lah, katakan Iya, buyback. buyback, dia kepengen dibayar gitu. Padahal dia belum pernah setor saham ya. Belum setor modal. Belum pernah, ibaratnya gini Pak, misalnya yang tertera di akte contoh 300 juta ya. Nah, dia nggak setor sampai 300 juta ya, paling modal dikumpul total 20 juta atau 15 juta gitu Pak. Oke, tagih dulu lah. Sisanya tagih dulu. Dia apa jabatannya? Ada jabatan nggak? Ada Pak, kebetulan dia ini direktur utamanya Pak soalnya. Wah, kalau direktur utama ya repot.
Karena direktur utama itu kalau dia pemegang saham mayoritas siapa? Berapa? Yang paling besar sih komisarisnya sih Pak. Ya, kalau direktur utama ya bisa diganti pada saat pada RUU PSLB, bisa diganti. Kalau memang tidak dikendaki lagi, buat RUU PSLB mengganti direktur utama. Ya, kalau ini kan kalau direktur utama kan nggak mungkin mengerecokin orang dia direktur utama, kok mengerecokin? Harusnya kan dia yang menjalankan perusahaan gitu. Nah, kalau direktur utama yang mengerecokin itu tentu terminologinya jadi salah karena kan direktur utama harusnya dia yang menguntungkan perusahaan gitu kan. Enggak, kok saya hanya mau ngasih masukan bahwa ini terjadi banyak kasus seperti ini. Buat PT itu cuman pinjam nama aja, nggak setor, inbrengnya juga nggak ada yang lain, misalnya proyek kah, atau tanah kah, atau alat kah, nggak ada, cuman dipakai doang namanya. Karena mungkin dia punya channel lah ya, punya akses ke pemerintahan lah, yang bisa bikin tender-tender lah apa gitu ya. Tapi dia nggak pernah setor modal. Tahu-taunya kan dia nggak ada kontribusinya sama sekali pada saat berjalan gitu ya. Nah itu bagaimana untuk solusinya ya? Memang kalau belum setor modal itu harus ditagih sama direktur. Bikin surat tagihan. Anda belum setor modal nih, gitu. Maka saham Anda tidak mengikat. Jadi saham Anda itu kosong ya. Ya nggak punya kekuatan apa-apa. Anda tidak bisa minta benefit perusahaan dong. Nggak bisa minta. Ini kan Anda belum bayar. Bayar dulu, gitu. Anda utang ya, gitu. Jadi memang ada istilah utang setor modal. Kalau dia yang direktur utamanya ya repot karena yang mengeluarkannya harus direktur utama. Maka dia harus dilengserkan dulu. Nah, baru setelah dilengserkan ditagih sahamnya. Ya, apa namanya kekurangan bayarnya ya. Itu Pak Aryo. Kalau yang kedua itu yang merger ya. Ya, dalam tahap-tahap merger itu kan nggak langsung ini Pak, perubahan anggaran dasar. Kan semua ada negosiasi ya, termasuk di dalamnya NDA. Kalau dalam joint venture juga kan ada kesepakatan, ada perjanjian joint venture agreement. Siapa nanti pemegang saham pengendali, kan itu diatur di situ. Ya, jadi memang nggak langsung ujuk-ujuk rubah anggaran dasarnya ya kan semua perlu proses. Jadi ya NDA salah satunya. Jadi ketika itu udah deal semua, udah beres, masing-masing pihak sudah menyadari, sudah sepakat, ya. Nah ini mereka udah paham ya, barulah berubah anggaran dasarnya. Nah sebagai bentuk pengesahan atau bentuk perjanjian ya di dalam anggaran dasar itu. Jadi begitu Pak yang saya tahu, joint venture atau merger, akuisisi semua lewat proses. Ada namanya feasibility studies-nya juga ya. Itu. Gitu ya Pak Aryo, ya semoga menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak ya. Iya Pak Aryo, makasih. Oke. Oke, terima kasih Pak Aryo. Kemudian Pak Fajar atau Pak Wahyu atau Mas Emir ada yang mau ditanyakan mengenai seputar perjanjian kah? Atau Pak Wahyudi? Mungkin Pak Hamzah bisa menambahkan mengenai perjanjian yang maksudnya apa sih hal apa yang membuat perjanjian itu menjadi gimana ya? Oke. Mumpung pesertanya dikit nih enak kan. Jadi kalau peserta sedikit, jadi yang bertanya dikit gitu ya. Gak apa-apa. Bagi saya perjanjian ini menjadi penting kalau transaksi yang akan kita lakukan itu signifikan ya. Kita kan akan menghitungkan kerugian ya. Bukan hanya keuntungan juga, resiko kerugian harus kita ukur. Nah, salah satunya adalah resiko bila mana suatu bisnis tidak ada perjanjiannya gitu. Ya. Kadang ada orang yang menginginkan tidak ada perjanjian, ada gitu. Berarti dia sudah menghitung, oh kalau nggak ada perjanjian berarti nggak ada resiko di saya. Ya, resikonya di kita dong kan gitu. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi mengenai perjanjian memang untuk merumuskannya ya memang dibutuhkan skill memang. Sebab itu sangat spesifik ya, mengenai tata bahasa juga mempengaruhi di situ. Ya, karena tata bahasa itu
juga menjebak kadang-kadang. Kata-kata salah sedikit aja dengan, dan, atau, itu begitu-begitu tuh, itu jadi persoalan, sering terjadi persoalan. Dan, atau, dengan, karena setiap pemikiran ketika dituangkan dalam tertulis itu memang butuh gramatika, butuh improvisasi bahasa yang tinggi ya. Apalagi kalau kontrak-kontraknya kontrak-kontrak besar. Memang ada ahli kontrak ya. Ya kebetulan saya punya sertifikasi CCD, Certified Contract Drafter. Kita dilatih untuk menulis kontrak ya, agar kontrak itu tidak multitafsir lah, rapi, atau secara kaidah itu sudah memenuhi seperti itu ya. Terutama transaksi besar nih. Selalu ada kontrak di situ ya. Kemudian tentang ya saya sedikit bicara masalah etika bisnis ya. Karena memang kontrak pun akhirnya tidak berlaku apa-apa ketika salah satu pihak kurang etikanya ya, kurang etikanya. Ada sekarang bahasanya mau menang banyak gitu. Mau menang banyak gitu ya. Padahal dalam perjanjian kan kita sudah diukur, oh perjanjian kita nanti menghasilkan sekian profit. Oh yang pihak sana sekian. Kan harusnya sudah ada gambaran. Tapi ketika melihat kesempatan, ya salah satu pihak mau menang banyak gitu kan, akhirnya tidak mentaati perjanjian gitu ya. Jadi itu di atas perjanjian ya etika itu ya. Itu memang susah, sulit itu. Kalau di area-area itu bukan keahlian kita lagi. Maka kita dalam berbisnis ya komunikasi juga jangan sampai kita abaikan ya. Kalau kita melihat partner kita udah mulai tidak beretika ya, atau suka melanggar gitu ya, kita ingetin aja ya dengan teknik-teknik tertentu ya, kasih tahu ya, kadang-kadang lupa untung kita tuh sedikit banget gitu, kalau Bapak terlambat terus begini, Bapak gak memenuhi perjanjian ini ya kita rugi Pak gitu ya. Mungkin komunikasinya dibangun, atau sering ngadain pertemuan sifatnya koordinasi ya. Ada dia nggak mau rugi juga ada yang maunya kita yang rugi karena keadaan kondisi ya. Maka ya sebaiknya kita ketemu, saling kasih tahu keadaan. Ya karena memang kan semua saling kait-mengkait. Kondisi makro ini mempengaruhi kondisi mikro. Ya maka jangan sampai tidak ada komunikasi. Ya. Kalau udah skala besar ya itu pasti udah ada PIC-nya kan. Orang-orang yang direktur utamanya juga sibuk, udah sibuk ya pasti ada yang PIC-nya masing-masing untuk lalu lintas komunikasi gitu ya. Ya kalau yang sifatnya perorangan ya kita kan bisa sambil ngopi-ngopi kita jelasin gitu ya. Yang penting laba, profit yang kita incer ini ya aman gitu ya. Jangan sampai gara-gara ribut ya profitnya juga mencar gitu ya, buyar. Saya rasa itu ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Ya next kita bikin lagi ya mungkin. Berarti apa yang membedakan perbuatan melanggar hukum dan wan prestasi dalam sebuah perjanjian tuh kayak gimana Pak? Yang bikin beda tuh apa? Wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum. Wan prestasi itu ya, wan prestasi dan melanggar hukum tentulah beda. Wan prestasi itu kan dari perjanjian. Kalau perbuatan melawan hukum itu bukan dari perjanjian. Bukan dari perjanjian. Kalau wan prestasi itu kita sudah berjanji melakukan suatu prestasi atau disuruh melakukan sesuatu. Itu disebut prestasi. Maka kita akan mendapatkan kontra prestasi. Kalau kita melakukan sesuatu kan kita dapat kontra prestasi kan. Ini kan prestasi nih. Apa prestasi kita? Menyediakan barang. Apa kontra prestasinya? Upah atau fee atau honor. Gitu ya. Nah, kalau kita tidak menyediakan barang, maka kita wan prestasi. Kita belum kasih honor dong tentu, ya kan? Kan selalu barang dahulu baru honor. Ada juga yang honor dulu baru barang, kan gitu. Nah, kalau honor dulu barang gak nyampe, jelas wan prestasi. Atau barangnya dulu nyampe, honornya gak nyampe, ini yang wan prestasi. Tidak memberikan kontra prestasi adalah wan prestasi. Itu ada dalam perjanjian.
ditentukan dalam perjanjian. Tapi kalau perbuatan melawan hukum itu tidak ada. Kadang memutuskan sepihak. Nah, ini yang tadi saya maksud. Di dalam perjanjian itu nggak disebut kalau memutuskan sepihak perbuatan melawan hukum, tidak. Tapi di Mahkamah Agung, jurisprudensi Mahkamah Agung sudah menentukan pemutusan sepihak ya, tanpa alasan yang sah, tanpa alasan yang ditentukan dalam perundang-undang itu masuk perbuatan melawan hukum. Ada. Jadi perbuatan melawan hukum itu melanggar hak keperdataan seseorang. Ya, melanggar hak keperdataan atau melanggar norma-norma juga bisa disebut perbuatan melawan hukum. Jadi yang dilanggar tuh hak keperdataan kita. Loh, saya berhak dong mendapatkan kesempatan atau menjalankan perjanjian saya sampai akhir sesuai kontrak. Tapi diputus. Padahal janjinya nggak bakal diputus. Janjinya kan sampai jangka waktu tertentu. Nah, boleh saya diputus bila mana ada 1, 2, 3. Kan di situlah yang saya maksud tadi dalam bagian kontrak harus disebutin penaltinya apa, hukumannya. Ya, pemutusan kontrak salah satu hukumannya. Kalau sudah ada, itu ya sudah, bukan perbuatan melawan hukum. Tapi kita tidak memenuhi satupun syarat untuk diputus perjanjiannya. Tapi diputus tanpa sebab, tanpa alasan yang tadi saya maksud. Misalnya mau diganti sama orang yang berkuasa, ya kan? Ya, atau tanpa sebab, ya tiba-tiba kita diputus. Ya. Ya, itu disebut perbuatan melawan hukum. Memang itu semuanya ada perjanjiannya, tapi sebabnya itu kan di luar perjanjian. Di luar perjanjian. Itu ya. Jadi perbuatan melawan hukum itu suatu perbuatan seseorang yang bukan hanya melanggar hak keperdataan. Ini kan hak keperdataan saya. Gitu ya. Dan bisa juga disebut perbuatan melawan hukum itu 1365 itu sesuatu yang menyebabkan kerugian. Ya. 1365 KUH Perdata ya, di situ terminologi perbuatan melawan hukum. Itu semua perbuatan yang menimbulkan kerugian. Kan menimbulkan kerugian kan mesti dari perjanjian. Ya, misalnya ini saya lagi menangani perkara malpraktek. Ya, dokter malpraktek gitu ya. Ya, kita gugat lah perbuatan melawan hukum. Menimbulkan kerugian buat keluarganya, buat si anak apalagi. Nah, itu. Ya, jadi secara sederhana perbuatan melawan hukum itu sesuatu yang menimbulkan kerugian ya, yang menimbulkan kerugian buat seseorang orang lain. Gitu ya. Apalagi? Terus ini Pak, satu lagi nih tanya, bagaimana kekuatan dari dasar hukum dari sebuah perjanjian sepihak? Jadi tanda tangannya itu hanya oleh satu pihak yang didampingi oleh saksi-saksi dan ada materinya sih, tapi cuma satu pihak, itu dasar hukumnya gimana Pak? Itu it's okay atau? Berarti itu pernyataan kali. Kalau perjanjian pasti dua pihak dong. Ada pihak pertama, pihak kedua. Kalau satu pihak tentu belum sah. Siapa yang terikat di situ? Oh, karena perjanjian itu minimal 2 orang ya. Iya. Oke. Iya. Siap. Iya. Buat teman-teman gitu aja. Kalau misalnya ada kasus atau apa bisa didiskusikan lebih lanjut di grup atau bisa japri langsung Pak Hamzah gitu. Kalau Mas Emir ada yang mau ditanyakan lagi? Selamat, makasih Mbak Vivi, selamat pagi Bang Hamzah. Mungkin saya ingin nanya singkat aja nih Bang. Ini kan kita kan ngomongin bisnis, bagiannya bisnis buat UMKM ya khususnya ya, sebagai spesifik ya. Mungkin ada nggak, mungkin Bang Hamzah singkat aja cerita satu pengalaman, apakah tentang pasal-pasal yang agak karet gitu Bang. Pasal-pasal yang karet yang ada celahnya gitu, yang kadang-kadang kan pasti kan kita ketemu perjanjian yang ada celahnya gitu ya. Misalnya bahasanya agak bukan ambigu ya, tapi soalnya lebih kayak pasal-pasal yang bisa interpretasinya beda atau ada celah buat kita buat dimanfaatkan buat UMKM ini. Nah, gimana tips dan teknik para pelaku UMKM agar nggak kejebak perjanjian model kayak gitu, Bang Hamzah? Mungkin bagian apanya yang harus diperhatikan? Terima kasih. Maksudnya supaya tidak terjebak dalam perjanjian, Pak Emir? Ya, biar nggak terjebak dalam perjanjian, Bang Hamzah. Maksudnya biar nggak terjebak abu-abu. Ya, masa-masa abu-abu gitu. Mungkin dikasih contoh kasusnya gitu, mungkin pasti pernah nanganin lah. Oh ya. Mungkin apa yang bisa di-sharing misalnya?
itu wording sih kebanyakan dari masalah wording kalimat-kalimat, ya kalimat-kalimat itu jadi gini, ada satuan juga harus diperhatikan antara metric tone. Ini sebenarnya sih lebih kepada objeknya ya, atau kalau misalnya dalam durasi juga harus kata-kata dan atau itu sering banget ya, sering banget. Ini sih lebih ke teknis sih Mas Emir. Kalau saya tuh sering kalau dalam sebuah kesepakatan saya tentukan dulu ini dan atau alternatif atau kumulatif ya. Kalau dan berarti semuanya harus dipenuhin gitu kan. Ini misalnya apa namanya, saya ingat-ingat dulu banyak sih contohnya, cuma saya kalau mendadak begini jadi lupa malah. Intinya tuh kata dan atau itu harus diperhatikan. Kalau kata dan, maka semua yang ada itu harus dipenuhin. Nggak boleh enggak, maka kumulatif. Tapi kalau atau alternatif satu boleh gitu, nggak dipenuhin. Atau kan namanya substitusi, mengganti kan. Kayak gitu-gitu banyak. Saya kadang-kadang kalau ditanya mendadak suka lupa. Tapi itu bukan menjebak sih, sebenarnya lebih kepada pengertian sentence ya, kalimat yang harus kita pahami gitu. Gitu. Jadi harus kita pahami mengenai kalimat-kalimat dalam perjanjian, dalam kontrak seperti itu. Jadi jangan sampai kita ya udah percaya tanda tangan aja. Karena kalau di notaris dibacain sama notaris, wajib dibacain. Gitu. Jadi objek perjanjian itu penting karena ini yang sering terjadi menimbulkan kesepakatan. Kalau objeknya buram, objeknya abu-abu, ya bagaimana kita mau timbul kesepakatan yang sukarela tanpa paksaan gitu. Itu saling berkaitan ya. Jadi dalam merumuskan dalam perjanjian itu harus tepat ya, jangan sampai salah. Oke. Baik. Gimana Bapak Ibu-ibu? Siap Bang Hamzah, terima kasih buat jawabannya Bang. Oke. Kayaknya karena peserta kita sedikit ya, kita bisa lebih awal nih ininya ya. Baik. Nanti kita buat lagi webinar yang mungkin persiapan kita lebih panjang lagi. Memang karena kesibukannya. Kita foto bareng dulu Bang Hamzah. Boleh, siap. Boleh. Dibuka kameranya teman-teman biar lebih enak. Oke. Mungkin Bang Wahyudi mungkin mau bisa buka kameranya mungkin Bang Wahyudi. Kalau bisa, kalau berkenan mungkin, kalau bisa, kalau enggak ya enggak apa-apa. Siap. Siap ya. Oke, udah ya. Kayaknya mau ini. Siap. Ada 2 kali ya kita ini ya. 1, 2, 3. Bentar. Bentar dulu ya, teman-teman. Bentar. Sekali lagi ganti gaya. 1, 2, 3. Asoy. 1, 2, belum. Enggak, ditahan dulu, Mas. Ganti gaya dulu, ganti gaya. Siap, 1, 2, 3. Oke, sudah. Siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Nanti kalau ada yang mau ditanya lebih detail lagi bisa langsung di grup atau langsung japri ke Pak Hamzah. Gitu. Oke, terima kasih Mas Aryo. Salam. Makasih Bang Hamzah, makasih Bang Aryo. Ya, makasih. Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Nah. Ya.